Pemirsa, para saksi yang dipanggil penyidik kasus dugaan pornografi batal datang ke Polda Metro Jaya. Apa yang ingin didalami polisi dalam kasus ini? Kami akan berbincang langsung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Selamat sore Pak Argo. Selamat sore Mas Abraham dan Mbak Yufi. Pak Argo, kami ingin tahu apa update alasan dari ketidakhadiran para saksi, utamanya yang pertama kita awali dari Pak Rizik Syihab terlebih dahulu, Pak. Jadi perlu saya sampaikan ya, bahwa pada hari Sabtu kemarin sudah kita layangkan surat panggilan kepada Bapak Rizik ya, kemudian kepada istrinya. Dalam hal ini kita panggil untuk sebagai saksi pada hari Selasa ini, ya Selasa ini, jam 10 ya. Kemudian yang kedua juga kita memanggil Ibu Firsa dan Ibu Emma yang kita agendakan pada jam 13.00. Tapi karena alasan ya dari pengacaranya sudah memberikan secara lisan maupun tertulis, Bapak Habib Rizik dan ibunya ada kegiatan lain yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan yang kedua, alasan daripada Ibu Firsa dan Ibu Emma karena kondisi kesehatannya tidak bisa memenuhi panggilan tersebut. Tentunya ini kita memahami dan kita juga memaklumi kondisi daripada para saksi ini. Demikian Mas. Baik, kabarnya Muhsin Alatas, pimpinan FPI DKI juga dipanggil hari ini sebagai saksi. Benarkah demikian dan beliau tidak hadir? Ya betul juga, kita mengundang yang bersangkutan, kita jam 10 juga kita undang untuk kita minta keterangannya berkaitan dengan kasus dugaan pornografi tersebut. Ya baik Pak Argo, terkait dengan pemanggilan dari pihak-pihak tersebut yang ternyata tidak bisa datang pada hari ini, kira-kira apa yang ingin didalami oleh pihak kepolisian? Ya tentunya ya kita melihat dari saksi-saksi yang lain, kemudian kita juga mendalami dari saksi ahli. Jadi saksi yang lain sudah sekitar 10 kita periksa, kemudian saksi ahli juga sekitar 10 sudah kita lakukan pemeriksaan. Tentunya kita akan melakukan cross check ya, kita akan cross check antara keterangan saksi ya, kemudian keterangan saksi ahli, dan nanti keterangan daripada saksi yang kita panggil pada hari ini. Jadi nanti kita akan bisa mengetahui dengan setelah kita lakukan cross check sesuai dengan alat bukti dan barang bukti maupun saksi ahli yang kita periksa. Dan nanti kita mengetahui dugaan daripada undang-undang pornografi itu. Demikian Pak. Pak Argo, kasus ini kan sudah naik ke tingkat penyidikan, yang artinya bahwa aparat kepolisian dalam spesifiknya penyidik sudah punya 2 alat bukti yang kuat. Bisakah kita mengetahui hal itu, Pak? Ya, jadi kita sudah meningkatkan menjadi penyidikan. Tentunya daripada penyidikan ini adalah kita mencari siapakah tersangkanya atau pelakunya di dalam kasus yang kita duga ini. Tentunya kita memerlukan beberapa saksi ahli maupun saksi, barang bukti, dan keterangan daripada bukti, keterangan daripada saksi itu sendiri. Jadi nanti kita akan men-cross-check-kan atau mensinkronkan ya keterangan-keterangan semuanya ini. Kita akan mencari siapa sebenarnya pelaku yang melakukan ini. Demikian Mas. Ya, terkait dengan pelaku, apakah hanya pelaku yang memang tertera begitu dalam dugaan chat pornografi ini? Apakah nanti juga didalami seperti pelaku yang mengedarkan pertama kali dugaan chat pornografi ini, Pak Argo? Ya tentunya kemungkinan semuanya akan bisa terjadi ya. Kita sekarang kan kita kenakan undang-undang pornografi. Tentunya kita juga akan kita kenakan undang-undang ITE ya di situ. Tentunya nanti kita akan melihat apakah ada orang-orang lain yang berada di dalam kegiatan ini yang nanti akan dikenakan tindak pidana kedua tindak pidana ini. Apakah ada masuk unsur atau tidak? Kita sesuai dengan fakta dan fakta-fakta di lapangan yang kita gali daripada penyidik kepada saksi ahli, saksi maupun barang bukti. Demikian Pak. Baik, keterangan saksi utamanya Rizik Syihab dan juga Firza Husein ini kan sangat krusial Pak sebetulnya bagi aparat kepolisian. Bagaimana dengan ketidakhadiran mereka ini? Apakah sudah ada surat pemanggilan berikutnya? Karena nama-nama tersebut merupakan nama yang terkait betul dalam konstruksi yang sedang dicari oleh penyidik saat ini. Ya tentunya demikian Mas. Jadi polisi masih mendalami dan kemudian kita akan mengagendakan kembali
Kapan nanti akan kita panggil, tentunya nanti ini domain dari penyidik yang akan lebih tahu dengan melihat daripada kegiatan hari ini kita panggil tidak datang, tentunya ada alasan yang bisa kita terima dan nanti akan kita agendakan kembali kapan nanti akan dipanggil. Demikian, Mas. Pak Argo, kita tidak menutup mata sebetulnya ada opini di luar sana, Pak, sebagian kalangan yang menilai bahwa ini adalah bagian dari upaya kriminalisasi ulama, begitu Pak. Bagaimana komentar Pak Argo terkait dengan soal ini? Jadi untuk kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan sesuai dengan profesional saja. Ada laporan, kita lakukan penyelidikan, ya, kemudian kita lakukan penyidikan, kita lakukan pemeriksaan, semuanya kita lakukan secara profesional. Tidak ada kita melakukan kriminalisasi, tetapi fakta yang ada di lapangan yang kita ungkap, mulai dari laporan polisi, dari masyarakat baru kita naikkan menjadi suatu penyidikan dan nanti akan kita cari siapakah sebenarnya pelaku yang melakukan ini. Jadi tidak ada namanya kriminalisasi, tapi kita profesional polisi ini dalam melaksanakan penyidikan kasus ini. Demikian Mas Abraham. Ya baik, terakhir Pak Argo, apakah sudah ada penetapan tanggal untuk pemanggilan yang kedua, Pak? Jadi belum ada, Mbak, ya, belum ada kapan dipanggil, tapi kita tunggu saja nanti penyidik yang lebih berwenang, lebih mengetahui kapan nanti akan dipanggil yang bersangkutan untuk dihadirkan untuk diminta keterangan di Polda Metro Jaya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Argo Yono, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah berbincang bersama kami terkait dengan kasus chat pornografi di mana statusnya sudah naik ke penyidikan, ya, dan artinya potensial suspek akan segera diumumkan, biasa begitu karena sudah punya 2 alat bukti.